Shalom. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas yang dikasihi Tuhan. Bagaimana saudara saat pagi hari ini? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Kalau sudah sehat-sehatkan oleh Tuhan, mari bersuka cita bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara? Amin. Mana suaranya? Amin ya? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita kemuliaan. Agung dan mulia. Yang berkuasa atas segala
Raja Maha Besar.
bantu. Saya bantu untuk melekkan ketika ngantuk di bar, gitu ya. Saya bantu untuk bisa tetap konsentrasi, gitu ya. Tak bantu. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena semuanya anugerah Tuhan. Kita mengingat satu bulan ini tentang taat di minggu pertama. Ada siapa di sana? Nanti akan saya bagikan. Ya, cuma khotbah tapi nggak ada tulisannya, ini gambar saja karena berdasarkan tokoh-tokoh selama satu bulan ini. Minggu pertama ada siapa yang taat? Abraham, betul. Yang minggu kedua ada siapa yang taat? Nuh. Taatnya Nuh itu ada 3 hal. Yang pertama apa? Ada 3 S di sana. 1, segera. Terus semua. Terus tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Sukacita. Bapak Ibu kalau misalnya bisa lihat di IG cepat jawabnya. Minggu ketiga ada siapa di sana? Tidak ada tokoh, tetapi ada apa? Tentang Pak Sen Bapak Ibu. Tentang masih cari dulu. Tentang makna dari ketaatan dan juga berkat dari ketaatan. Pagi hari ini saya akan mengambil salah satu tokoh yang kontradiktif tentang ketaatan, tapi bagaimana sebuah proses untuk menjadi taat. Yunus pasal 1. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca bersama-sama Yunus pasal 1. Dalam hitungan ketiga nanti kita akan baca bersama-sama. Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yaffo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terkubur hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buat undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuat undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau sembilan? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi.
Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu menyampaikannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, ini kisah tentang Yunus masih di pasal pertama. Ada 4 pasal Bapak Ibu dari kisah Yunus ini. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyimak di dalam Yunus pasal 3. Saya akan bacakan dalam versi terjemahan masa kini, versi sederhana Indonesia, edisi 3.3. Di sana dituliskan seperti ini. Yunus 3 ayat yang ketiga, versi terjemahan sederhana Indonesia. Kali ini Yunus menaati perintah Tuhan untuk pergi ke kota, untuk pergi ke sana. Kota Niniwe sangat besar karena butuh waktu 3 hari bagi seseorang untuk melintasi kota itu dengan berjalan kaki. Perhatikan kalimat ini. Kali ini Yunus menaati perintah Tuhan untuk pergi ke sana. Kita akan lihat beberapa fakta menarik sebelum kita masuk di dalam sebuah ketaatan yang Yunus lakukan di hadapan Tuhan. Tapi ada fakta-fakta yang menarik dari kehidupan Yunus ini. Ada fakta-fakta yang menarik dari kehidupan Nabi Allah yang dikatakan oleh salah satu teolog, Nabi ini tengil Bapak Ibu ya. Nabi ini memberontak kepada Tuhan gitu. Tapi itulah Yunus, dan Tuhan bisa pakai dia dengan luar biasa. Dengan karakternya seperti itu, dengan kemahakuasaan Allah, dengan penentuan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, Tuhan bisa memakai Yunus ini. Dan kita akan lihat bersama-sama. Kisah ini adalah kisah yang kontradiktif. Yunus awalnya nggak taat. Ketika Allah mengutus dia untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan perintah Tuhan, menyampaikan berita Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe, dia kabur. Tapi setelah kemudian itu, tadi ayat yang saya baca untuk Bapak Ibu, kali ini Yunus menaati perintah Tuhan untuk pergi ke kota itu. Dan apa yang terjadi di baliknya? Fakta yang pertama, Yunus ini adalah seorang nabi Allah. Jauh sebelumnya, sebelum kisah ini ditulis, Yunus ini hidup di dalam zaman Raja Yerobeam kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu di dalam 2 Raja-Raja pasal 14. 2 Raja-Raja pasal 14, Bapak Ibu bisa menyimak di sana. Dia hidup di zaman Raja Yerobeam yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Ayat 23, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Dalam tahun ke-15 Raja Amasya bin Yoas Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauhkan dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Yunus ini demi menyenangkan Raja Yerobeam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang jahat itu, dia menubuatkan sesuatu. Tapi nubuatannya itu kemudian dipatahkan atau ditentang oleh Nabi Amos pada waktu itu. Karena Yerobeam ini jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sendiri bisa melihat kisah-kisah
raja yang hidup benar di hadapan Tuhan dan raja yang hidup jahat di hadapan Tuhan, bagaimana kehidupan mereka. Hidup yang hidup benar, menjauhkan dari segala berhala, Allah pasti akan menjamin keselamatannya, Allah pasti akan memberkati kerajaannya. Tetapi raja-raja yang jahat yang hidup pada zaman itu, Allah juga tidak tinggal diam. Nah, Yunus ini hidup di zaman Raja Yerobeam yang kedua. Dan kemudian, beberapa waktu kemudian Allah mengutus Yunus ini untuk pergi ke Niniwe. Pergi ke Niniwe, sebuah kota yang merupakan wilayah kekuasaan Asyur. Asyur ini juga bangsa yang kemudian menyerang, yang kemudian membawa orang-orang Israel untuk ditawan di sana, musuh bebuyutannya orang Israel. Dan Yunus diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang di Niniwe ini. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang nabi Allah ya. Walaupun tadi di awalnya saya katakan dia ini karakternya yaitu tengil itu tadi ya. Dia berani untuk berargumen dengan Tuhan. Dia berani untuk menyanggah Tuhan. Dia berani, kalau tadi kita baca di ayat yang pertama, ketika para nahkoda, para awak kapal itu tanya, siapa engkau? Dari mana engkau? Dari kota apa? Dan apa yang kamu lakukan? Yunus dengan santainya, aku ini orang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang menciptakan daratan dan lautan. Tapi mereka nggak tahu. Akhirnya dia bercerita ya, bahwa Yunus ini lari dari hadapan Tuhan. Tapi Yunus ngomong dengan pedenya, aku takut di hadapan Tuhan. Aku ini seorang yang menghormati Tuhan. Omong kosong kamu ya gitu ya. Aku ini seorang yang takut Allah pencipta daratan dan lautan. Ya iya, lautan bisa bergelora karena dirimu gitu. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang menarik. Yunus pasal 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Arti kata nama Yunus bin Amitai ini adalah anak dari kesetiaanku. Yunus adalah objek kesetiaan Allah. Yunus adalah peran yang sedang dimainkan di dunia ini untuk menyatakan kesetiaan Allah bagi dunia. Sekalipun, walaupun hidup Yunus ini lari dari panggilan Tuhan, walaupun dia nggak taat, walaupun dia marah-marah sama Tuhan, sampai nanti di bagian akhir Tuhan bilang, pantaskah kamu marah di hadapanku? 2 kali Tuhan tanya seperti itu. Kamu pantas tak marah di hadapanku? Pantas Tuhan, aku mau marah sampai mati. Wah, gitu ya. Itulah Yunus. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir seorang nabi Allah itu seorang yang perfect, seorang yang baik, seorang yang taat. Ini ada salah satu contohnya yang kita pelajari hari ini. Dia berani berbantah kepada Tuhan ketika dia sudah lari pergi. Oh, aku ini takut akan Tuhan. Lalu ketika Tuhan menyatakan kesetiaannya, aku marah Tuhan, aku marah sampai mati. Sampai Tuhan tanya, pantaskah kamu ini marah kepada aku? Tuhan tidak nentel aja, ambiar si Yunus ini. Tapi arti kata namanya adalah apa? Anak dari kesetiaan. Wah, hebat. Dalam bahasa sehari-harinya kalau boleh saya katakan, Yunus, sekalipun kamu ini double, sekalipun kamu ini nggak taat, sekalipun kamu ini nggak dengar-dengaran, tapi aku masih mau pakai hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupnya Yunus. Nah, sekarang Niniwe, dia diutus pergi ke Niniwe. Niniwe ini kotanya kecil, tidak besar, tapi Niniwe ini adalah sebuah kota metropolitan, gitu ya. Dia sebuah kota yang luar biasa maju pada waktu itu. Ada di pinggiran sungai Tigris, ada Mesopotamia, ada Persia. Salah satu peradaban yang maju. Dari Yafo, pelabuhan, ketika Yunus ini akan naik kapal ke Niniwe, bisa ditampilkan nggak? Saya kasih jaraknya ya. Nah, kan Niniwe ada di atas itu, jaraknya kurang lebih 550 mil. 1 mil 1,609 km. Berapa kira-kira jaraknya? 1 mil itu 1,609 km. 1,6 aja. 550 mil berarti berapa kilometer? 900-an ya, 900-an kilometer. Jarak dari ke sampai kemana itu? Jakarta. Oke. Kalau ke Tarsis dari Yafo tadi jaraknya 2.500 mil.
Berapa kilometer? Kurang lebih 4.000-an. Nah, ketika Yunus ini ada di Yafo, harusnya dia tinggal seret ke Niniwe, ke atasnya situ. Niniwe ini di sebelah utara Irak saat ini. Nah, Tarsis itu ada di barat jauh memang. Tadi disebutkan ketika kita baca ya, dia berangkat, dia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Lalu dikatakan lagi, dia berlayar bersama-sama dengan mereka, para awak kapal yang pergi ke Tarsis itu jauh dari hadapan Tuhan. Tarsis ini adalah sebuah daerah di pantai selatannya Spanyol. Gitu. Jadi memang jauh dari hadapan Tuhan. Yunus gak ngerti ya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, dia bisa melihat berbagai macam hal, dia bisa mengetahui apa yang Yunus rencanakan. Sehingga ketika dia merencanakan, ngapain sih Tuhan nyuruh aku ke Niniwe? Aku ini gak sudi loh kalau orang-orang yang jahat ini tuh mendapat pengampunan dari Tuhan. Nah, Niniwe ini Bapak Ibu, tadi saya katakan dia adalah sebuah kota yang metropolitan, sebuah kota yang maju, sebuah kota dikuasai oleh raja. Dan memang peradabannya maju. Maju ini didapat dari mana? Dari upeti negara-negara sekitar yang membawa upeti kepada kerajaan Asyur untuk membangun di kota Niniwe ini. Nah, orang-orang Niniwe ini terkenal kejam. Nanti di bagian akhir dalam Yunus pasal 4 di sana dikatakan bahwa orang-orang Niniwe ini nggak ngerti membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Dikatakan seperti itu ya. Orangnya kejam. Kenapa? Karena ketika mereka berperang, orang Niniwe ini tidak pada bulu. Terkadang untuk membunuh musuh-musuhnya itu tidak hanya dibunuh sewajarnya dibunuh, tidak. Itu terkadang ditombak, terus tubuhnya disulapkan, tahu ya? Ketika ditombak terus diangkat, dan itu dipajang di sepanjang kotanya. Kalau ketemu dengan musuh-musuhnya, menurut cerita di relief kota Niniwe ini, ada ibu hamil itu langsung dibunuh dan bayinya dibakar. Wah, pokoknya kejam. Terkenal kejam orang Niniwe ini, terkenal tidak punya akhlak, terkenal tidak punya perikemanusiaan, terkenal sadis. Yang saya katakan sadis begitu ya. Niniwe ini diutus oleh Tuhan ke sana. Yunus ini disuruh Tuhan ke Niniwe, entah karena Yunusnya ini takut kekejaman orang-orang Niniwe ini. Dan yang kedua, Yunus ini tidak sudi Tuhan. Orang dengan perbuatan yang jahat, orang dengan perbuatan yang keji seperti ini, kok Tuhan mau menyatakan firman kepada mereka? Daripada saya ke sana, nanti saya juga dibunuh dan saya juga nggak sudi Tuhan mengampuni orang-orang yang ada di Niniwe ini. Lebih baik saya lari jauh dari hadapan Tuhan. Saya pergi mumpung ada kapal ke Tarsis. Nah, Niniwe ini peradaban yang ada sekitar tahun 782, kota yang ada sampai 753 sebelum Masehi, sebuah kota metropolitan sangat jahat, keji, dan ingin berkuasa. Sedangkan Tarsis itu di pantai selatannya Spanyol, 2.500 mil barat dari Niniwe. Dan Yunus ini pergi ke sana. Dia lari dari panggilan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tadi. Saya Yunus ini takut masuk di orang-orang yang keji, yang sadis. Yunus ini juga tidak sudi Tuhan atau mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat. Dia lari ke barat, Bapak Ibu, jauh dari hadapan Tuhan. Ketika dia masuk di pantai, di kapal, dia memilih untuk masuk di dek yang paling bawah. Dikatakan firman yang kita baca tadi, dia tertidur nyenyak. Wah, hebat ya. Dia nggak merasa bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan kasih perintah, dia nggak pergi, dia malah lari kabur. Ketika naik kapal, mungkin dia ini orang yang pragmatis. Masa bodoh lah Tuhan, penting aku lari kabur dari hadapan Tuhan. Kalau orang koleris, melankolis itu biasanya dia masih mikir. Maka enggak, dia bukan orang pragmatis, dia sanguin karena dia berani berbantah kepada Tuhan. Kalau melankolis itu dia masih mikir, waduh jangan-jangan nanti Tuhan mendatangkan hukuman, waduh apa yang harus saya rasakan, baper duluan ya. Tapi kalau Yunus ini dia cuek. Untuk membangunkan Yunus dari tidur nyenyak itu tadi, Tuhan mendatangkan angin badai.
Yang Bapak Ibu, orang-orang yang ada di kapal ini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Tadi kalau kita baca, mereka berseru kepada Allahnya, kepada dewanya masing-masingnya. Kata seruan kepada dewanya ini berbeda dengan yang dipakai oleh Yunus. Ketika Yunus berseru kepada Tuhan, itu memang ditujukan kepada Allah yang mempunyai langit dan bumi, Allah Israel. Tetapi kalau orang-orang awak kapal dan nahkoda itu tadi dikatakan berseru kepada dewa-dewa mereka, kepada Allah-Allah mereka. Bahasa Ibrani menggunakan dua kata yang berbeda. Jadi sudah jelas bahwa mereka menyembah kepada Allah-Allah orang kafir. Datanglah angin ribut, angin badai. Dikatakan bahwa kapal itu hampir karam, kapal itu hampir hancur, kapal itu hampir terkena musibah dari angin badai ini. Lalu mereka bertanya, karena apa ya kita bisa mendapatkan musibah seperti ini? Karena menurut cerita-cerita legenda mereka, ketika sesuatu bahaya atau terjadi sesuatu yang menakutkan, pasti di antara orang-orang sekitarnya itu, di antara orang-orang dalam kapal itu ada yang tidak benar, ada yang berbuat salah. Lalu ketika nahkoda ini keluar, dia mencari sampai di dek paling bawah, ketemulah Yunus ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak merasa kalau kapal kita hampir hancur? Lalu ditanya, siapa kamu? Dari mana kamu? Apa kepentinganmu? Kamu mau kemana? Apa yang sudah kamu lakukan? Dan Yunus ini cerita. Tidak tahu ini saking bodohnya Yunus atau dia pengen juga pencitraan gitu ya. Aku ini orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Allah mau kosong. Kamu takut akan Tuhan ya kamu pergi ke Niniwe. Ini malah lari gitu ya. Allah pencipta daratan dan lautan gitu ya. Terus kemudian ketika buang undi, mereka punya kebiasaan, siapa di antara kita ini yang salah? Muatan-muatan sudah dibuang ke laut. Lalu siapa di antara kita yang salah? Dibuang undi. Yunuslah yang kena undi. Lalu ditanya, apa yang terjadi? Aku lari dari hadapan Tuhan. Aku mau pergi ke Tarsis. Dia ngomong apa adanya? Diceritakan ya. Dia ngomong apa adanya. Lalu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Yunus juga lari lagi, Bapak Ibu. Dipikirnya dengan dibuang ke laut itu tuh selesai buat dia. Enggak. Yunus ini masih akal pikirannya ala-ala Yunus ini masih bermain. Daripada aku nanti ini kapal semuanya karam, lebih baik aku mati aja. Buanglah aku ke laut, gitu ya. Buang aku ke laut, buang aku ke ke lautan luas ini, biar selesai masalahnya. Dan benar, ketika Yunus ini dibuang, mungkin secara manusia pikirannya Yunus kayak gini, wis biar aku mati aja, nggak perlu aku capek-capek ke Niniwe, gitu ya. Sudah selesai di sini, buang saja ke laut. Ketika Yunus ini sudah dibuang ke laut, apa yang terjadi? Dibuat ikan. Oh, belum sampai itu. Apa yang terjadi ketika dia sudah dibuang ke laut? Angin dan badai itu reda. Lalu ada hal yang menarik, Bapak Ibu. Ketika angin dan badai itu reda, nah ini orang-orang lalu mereka berseru. Saya baca mulai ayat 13. Lalu berdayulah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ayat 16, Bapak Ibu perhatikan di sana. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Yang awalnya mereka menyembah, memanggil dewa-dewa asing, ala-ala mereka. Tetapi ketika mereka membuang Yunus ke laut dan angin ribut badai itu reda, yang mereka lakukan apa? Mereka menjadi takut kepada Tuhannya Yunus. Lalu mereka mempersembahkan korban dan mengikrarkan nazar. Dari perbuatan Yunus ini sekalipun dramatis ya Bapak Ibu ya. Ini kisah yang dramatis. Tapi para pelaut, awak kapal, orang-orang kafir yang mau pergi ke Tarsis ini loh, dia berseru menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yunus. Gak berhenti sampai di situ.
Allah menyediakan kuburan basah bagi Yunus. Apa itu? Perut ikan. Ya, perut ikan itu. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Kalau secara normal ketika Yunus sudah diplok sama ikan ini, mati. Ya kan, ikan pasti punya pencernaan juga, ikan pasti punya sistem di dalam tubuhnya. Tapi hebatnya dari kisah dramatis ini, Yunus itu dimasukkan ke dalam kuburan basah itu tadi, hidup-hidup. Dan Bapak Ibu, ketika kemarin saya membaca, kapal ini berlayar nggak tahu sampai di titik mana ya, gitu ya. Saya kadang senang lihat orang-orang yang sekarang ini kan sosial media ini ngetren ya. Bahkan mereka para pelaut yang dari Indonesia yang ikut berlayar kapal-kapal pesiar itu pasti mereka akan ngevlog, gitu kan? Mereka akan ngevlog, entah dia sebagai tenaga administrasinya atau apalah, itu pasti akan ngevlog. Seringkali saya melihat kisah-kisah mereka ketika mereka ada di laut lepas. Nah, si kapal dari Yafo ini menuju ke Tarsis, nggak tahu titiknya di mana, sampai di lautan mana. Tapi Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Atas penentuan Tuhan, Yunus ini dimakan ikan. Lalu Tuhan menggerakkan ikan ini untuk balik. Nggak makin jauh ke sana, tapi balik. Buktinya nanti setelah dimuntahkan, Yunus ini bisa sampai ke Niniwe. Berarti ikan ini balik ya, nggak ke Tarsis kan? Ya kan? Saya berpikirnya seperti itu. Jadi selama 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan ini melawan arus, gitu ya. Melawan arus, nggak mau ngikuti maunya Yunus, tapi ikut perintah Tuhan untuk balik, bukan pergi ke barat, tapi balik ke timur. Berenangnya ke sana. Setelah dimuntahkan, Yunus ini dalam perjalanannya nggak lama kok. Dia langsung sampai di kota Niniwe. Dan ketika dia ada di perut ikan itu, dia berdoa, Tuhan, akankah aku sanggup melihat bait-Mu yang kudus? Apakah seruanku ini sampai kepadamu? Dengarkanlah teriakku olehnya. Jangan tunggu perut ikan dulu baru kita berseru kepada Tuhan, gitu ya. Jangan tunggu keadaan yang gak enak, yang amis, yang basah, yang berkatak ini baru kita berseru kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, saat susah, saat senang, saat keadaan baik-baik saja, saat keadaan tidak baik-baik saja, ada waktu untuk berseru kepada Tuhan. Gak pakai appointment, gak pakai kita booking dulu Tuhan, enggak. Kapanpun kita berserulah, ketika ada di perut ikan itu, dalam suasana yang kita nggak tahu ya perut ikan seperti apa. Yunus pada waktu itu lagi ngapain juga kita nggak tahu, tapi dia bisa berseru kepada Tuhan. Setelah 3 hari 3 malam, ikan itu memuntahkan Yunus. Pasal yang kedua, berdoalah Yunus. Nah, bagian yang paling akhir, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan pasal 3 pada Yunus kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat 3 dalam penerjemahan baru, di sana bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dalam terjemahan sederhana tadi ada satu kata yang menarik. Kali ini Yunus menaati perintah Tuhan untuk pergi ke kota itu. Yunus pergi ke Niniwe. Ketika dia pergi ke Niniwe, dia dalam bahasa Ibrani menyampaikan khotbah hanya dalam 5 kata. Nah, saya nggak cari 5 katanya apa, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan, Niniwe akan dibinasakan, Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, respon dari mereka itu ternyata di luar dugaan. Orang yang kejam, orang yang keji, orang yang sadis tadi, orang yang tidak berperi kemanusiaan, orang yang istilahnya sangat jahat di hadapan Tuhan. Tapi respon mereka itu 180 kali berubahnya. Ketika raja mendengar, dia memerintahkan semua rakyat untuk berkabung, mengenakan kain, duduk di abu. Bahkan bukan hanya orang, bukan hanya manusia, tapi semua ternak, jangan makan, tidak boleh makan rumput. Semua harus berpuasa di hadapan Tuhan. Dan singkat cerita, ketika mereka sudah berbalik ke hadapan Tuhan,
Tuhan bilang, aku gak akan membinasakan kota ini. Sama halnya ketika dia aku menaruh busurku di atas langit, aku menaruh busurku di atas awan, bahwa aku tidak akan membinasakan penduduk dunia ini semuanya. Itu janji Tuhan. Dan ketika orang-orang Niniwe ini juga bertobat, berbalik, mereka menyadari kesalahannya, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka menyesallah Tuhan dan dia tidak jadi menghukum. Lalu Yunus pergi ke arah timur. Ini pasal 4 ini yang tadi berargumen dengan Tuhan. Dia sangat marah, dia sakit hati, gitu ya. Tetapi hal itu mengesalkan hati Yunus. Dalam terjemahan sederhana dikatakan gini, Yunus menjadi sakit hati dan sangat marah karena Allah tidak jadi membinasakan Niniwe. Dia berdoa, Tuhan, dia ngomong ternyata terus terang sama Tuhan, bukankah sudah aku katakan sejak awal, aku tuh gak mau pergi ke Niniwe, makanya aku lari ke Tarsis, itu karena aku sudah tahu seperti ini. Nah, itu yang Yunus katakan ya. Dia jujur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dia jujur karena Engkau itu pengasih, Engkau itu maha murah, Engkau itu penyayang, Engkau pasti akan mengabulkan, Engkau pasti akan menolong orang-orang Niniwe ini. Olehnya saya jujur Tuhan di hadapanmu, pada waktu Engkau memberikan perintah kepadaku untuk pergi ke Niniwe, aku tak mau. Aku lari ke Tarsis, jauh dari hadapanmu. Kemudian Tuhan bilang, pantaskah engkau marah kepadaku? Gitu ya. Pantas gak engkau marah kepadaku? Mereka aku yang menciptakan, mereka ada di dalam kendaliku. Orang-orang ini juga manusia yang Tuhan ciptakan di dalam sejarah sejarah kehidupan ini. Pantaskah engkau marah kepadaku? Lalu dia duduk di pondok. Tuhan menumbuhkan pohon jarak, tapi hanya 1 hari 1 malam aja. Besoknya Tuhan juga mendatangkan ular yang memakan pohon jarak ini. Yunus kembali marah. Tuhan, biarkan aku marah sampai mati. Gitu ya. Biarkan aku marah sampai mati. Dituliskan di situ. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Tapi Tuhan bilang, engkau sendiri sayang kepada pohon jarak itu. Terlebih lagi aku menyayangi umat manusia ini. Jika mereka berbalik kepadaku, jika mereka merendahkan diri kepadaku, maka apakah aku ini tidak berbelas kasihan? Ingat arti nama Yunus tadi? Anak dari kesetiaanku. Kitab Yunus berakhir dengan gantung, dan berakhir dengan pernyataan Allah bahwa aku tidak akan membinasakan kota itu. Aku akan mengampuninya. Aku menyayangi kota itu. Dan tidak diceritakan bagaimana akhir kehidupan Yunus. Nah Bapak Ibu, sebetulnya kisah di dalam kitab Yunus ini bukan tentang Yunusnya. Yunus ini tadi saya katakan di awal, Yunus ini adalah objek dari kesetiaan Allah bagi dirinya pribadi dan juga bagi orang-orang yang dia temui pada waktu itu. Kasih setia Tuhan yang memampukan seseorang itu untuk taat. Kasih karunia Tuhan itu yang memampukan seseorang untuk mentaati perintah Tuhan. Semula berawal dari 1 orang yang bernama Yunus, tetapi oleh tindakan taatnya lepas ya dari kontroversial. Yunus ini marah di hadapan Tuhan, Yunus ini berbantah di hadapan Tuhan. Lepas dari kontroversi itu, ketika Yunus 1 kali lagi itu taat kepada Tuhan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketaatannya membawa pertobatan. Yang pertama, pertobatan bagi awak kapal. Mereka yang semula berseru kepada dewa-dewa mereka, mereka yang semula berdoa kepada Allah-Allah mereka, di bagian akhir ketika Yunus sudah dimasukkan ke dalam laut, angin ribut badai itu reda, maka mereka menyembah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan Yunus ini berbuahkan pertobatan dari sebuah kota, yaitu Niniwe. Niniwe bertobat karena 5 kata khotbahnya Yunus itu tadi. Yunus tidak perlu ngomong panjang lebar. Yunus juga tidak perlu pelayanan di sana. Yunus juga tidak perlu melakukan sesuatu yang spektakuler di sana. Yunus hanya mengatakan 40 hari lagi kotamu ini atau kota Niniwe ini akan ditunggang balikan, akan diputar balikan. Nah, diputar balikan ini bisa bermakna dihukum. Yang kedua, bisa bermakna berubah 180 kali derajat untuk diampuni dosanya di hadapan Tuhan. Apa makna ketaatan yang bisa kita dapatkan pagi hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, makna ketaatan itu selaras dengan belas kasihan Tuhan.
Mungkin kita berpikir, kadang kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tuhan, aku sudah taat, aku sudah setia, aku sudah habis-habisan buat Tuhan. Apa sih yang gak aku berikan kepada Tuhan? Ini pikiran manusia ya, yang terkadang juga mungkin Yunus pikirkan dan kita semua pikirkan. Tapi kenapa ya begini-begini aja? Hidupku ya kayak gini-gini aja, tidak ada sesuatu yang spektakuler yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Tapi bagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketaatan kepada Tuhan itu selaras dengan belas kasihan Tuhan, God's favor. Apa ya, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya boleh ambil bahasa di luar kita, ketaatan itu selaras dengan hidayah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Itu enggak semua orang karunia. Dan ketaatan itu membuat kita memiliki value di hadapan Tuhan dan juga bagi sesama. Itu enggak semua orang bisa dapatkan itu. Itu enggak semua orang bisa memperoleh itu. Allah bisa membuat hati manusia itu lembut, Allah juga bisa membuat hati manusia itu keras. Allah bisa membuat seseorang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tapi Allah juga bisa membuat seseorang gak setia kepada Tuhan, gak taat kepada Tuhan. Tapi manakala Bapak Ibu dikaruniai God favor, perkenanan Allah, bahasa sederhana tadi, hidayah dari Tuhan, gitu ya. Bapak Ibu dikarunia itu, ambil itu. Jangan sia-siakan itu, karena itu berkat buat kita yang mungkin orang lain gak punya, yang mungkin orang lain gak terima, yang mungkin orang lain belum mendapatkan itu. Jadi ketaatan itu selaras dengan belas kasihan Tuhan, selaras dengan perkenanan Tuhan, selaras dengan hatinya Tuhan ini mau apa, cocok dengan maunya Tuhan. Dan itu yang menjadi value kita di hadapan Tuhan, itu yang menjadi nilai kita di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan gak melihat secara fisik kepada Daud ketika Samuel datang di rumah Isai. Ini kah Tuhan? Enggak. Ini berpura-pura keren loh Tuhan, dia panglima panglima tentaranya Raja Saul. Bukan. Yang ini Tuhan? Bukan. Coba tanya, masih ada enggak adanya lagi? Masih ada enggak? Ada satu dan di balik burung. Lalu Tuhan menutup kisah itu dengan sebuah kata, apa yang dilihat manusia itu yang tidak dilihat Allah. Allah melihat hati. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, apa sih yang gak Tuhan kerjakan? Itu meningkatkan value dalam hidup kita. Yunus, tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu, Yunus ini karakternya bagaimana. Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana dia karakternya berbantah dengan Tuhan, dia gak taat dengan Tuhan, dia bisa ngomong Tuhan selayaknya lah marah. Pantas enggak kau marah kepadaku? Pantas saja, mau marah sampai mati. Ya Allah, itu masih ngeyel dia ya, masih ngeyel. Tapi Tuhan berkenan pada hidupnya Yunus. Ada hidayah dalam hidupnya Yunus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ketaatan dari kisah ini kita belajar bahwa ketaatan itu berbuah. Ketaatan itu ada hasil. Ketaatan itu mendatangkan dampak. Ketaatan itu menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita taat, gak mungkin kita gak mendapatkan sesuatu, entah buat diri kita atau buat orang-orang di sekitar kita. Nah, ketaatannya Yunus ini tadi dalam dramatis kisahnya yang saya sebutkan tadi, yang pertama membuat orang-orang awak kapal yang ingin menuju ke Tarsis, ke barat itu tadi, jauh dari hadapan Tuhan itu tadi, menjadi percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, mereka mempersembahkan korban sembelihan dan mengikrarkan nazar. Sampai segitunya loh Bapak Ibu. Ketika mereka mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan, mereka bukan hanya sekedar berdoa menyebut Allahnya Yunus, tidak, tapi mereka mengikrarkan nazar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hasilnya apa? 5 kata yang diucapkan Yunus kepada para penduduk Niniwe itu mampu membuat pertobatan orang-orang Niniwe yang konon populasinya itu kurang lebih 300 jiwa. Di dalam Alkitab dikatakan 300.000 jiwa. Di dalam Alkitab dituliskan 120.000 jiwa. Biasanya itu yang dituliskan hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Populasinya tidak banyak, kurang lebih segitu. Tapi seluruh kota bisa bertobat. Jadi ketaatan yang Bapak Ibu Saudara lakukan itu membawa hasil. Hasilnya kepada siapa? Puji Tuhan kalau hasilnya itu berdampak ke diri sendiri. Taat membawa berkat, gitu ya. Tapi mungkin
mungkin tidak berdampak sekarang, tapi berdampak ke anak kita, ke cucu kita. Mungkin berdampak ke keluarga kita, mungkin berdampak ke komunitas kita, mungkin berdampak di tempat kerja kita. Nah, itu ketaatan. Pokoknya ketaatan itu pasti ada hasilnya, percaya. Setiap ketaatan, Bapak Ibu kalau belajar tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang sungguh-sungguh taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, walaupun sebagai manusia, terkadang juga ada sisi balelonya gitu ya. Ada sisi Tuhan kok gini ya, berat memang Bapak Ibu, itu taat itu berat. Karena ada dua hal. Yang pertama ada kerendahan hati, menurunkan ego, dan yang kedua adanya integritas. Ada atau enggak ada orang yang mengawasi, dia tetap taat. Nah itu ada dua hal, itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Tapi ketaatan itu akan membawa dampak bagi diri kita sendiri, bagi komunitas kita, bagi keluarga, bagi anak cucu kita nantinya. Mungkin sekarang kita belum bisa merasakan, tapi ketaatan yang kita lakukan sekarang, anak kita mungkin yang menuainya, cucu kita mungkin yang menuainya nanti. Tapi itu selalu berbanding lurus karena itu membawa dampak. Jadi dua hal, yang pertama adalah ketaatan itu selaras dengan belas kasihan Tuhan, dengan hidayah dari Tuhan. Kalau dia tidak dikaruniai, belum ya. Kalau dia belum dikaruniai, ya usah iri. Kok hidupnya enak sih? Gak setia ke gereja, gak taat ke gereja, kok enak-enak aja? Gak usah iri. Karena apa? Hidayah itu tadi yang kita peroleh, belas kasihan Allah atas hidup kita. Itu yang membedakan kita dari orang lain. God favor dalam hidup kita, itu yang meningkatkan value dalam hidup kita. Yang kedua, ketaatan itu berdampak. Pasti ada hasilnya, pasti ada dampaknya, pasti ada berkatnya. Nggak mungkin enggak. Tapi sebaliknya, kalau nggak taat, juga ada dampaknya. Nggak usah diceritakan dampaknya. Fokus kita pada taat di hadapan Tuhan. Dan yang melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar untuk taat. Siapa sih kita ini Tuhan? Kita mau lari kemanapun, Tuhan tahu. Kita mau berpikir seberat apapun, Tuhan tahu pikiran kita, gitu ya. Kita mau bertindak menurut pemikiran kita yang menurut kita benar. Tapi sekali lagi, kalau itu tidak ada di dalam koridor ketaatannya Tuhan, Tuhan tidak akan izinkan. Tapi kalau itu ada di dalam God's favor, itu ada di dalam ranahnya Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita. Saya akan tutup dengan ayat yang dibacakan oleh Pak Sam, 1 Samuel 15 ayat 12, kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 15. Dalam terjemahan baru ya, kita akan bacakan 1 Samuel 15 ayat 22. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1 Samuel 15 ayat 22, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Samuel menjawab, apakah Tuhan senang akan korban bakaran dan korban sembelihanmu, sama seperti akan ketaatanmu? Ketaatanmu jauh lebih baik daripada domba sembelihan. Ia lebih senang jika engkau mendengarkan dia daripada jika engkau mempersembahkan lemak domba-domba jantan kepadanya. Olehnya benar apa Yesus katakan kepada Maria, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Perhatikan kalimat ini, yang tidak akan diambil daripada itu God's favor atas hidupnya Maria. Itu perkenanan Allah, itu hidayah Allah kepada Maria yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kasih karunia Allah untuk hidup taat, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, ambil itu, jaga itu. Karena itu adalah God's favor Allah atas hidup kita, yang tidak akan diambil dari hidup kita, yang tidak akan hilang dari hidup kita. Ketaatan itu jauh lebih baik daripada korban sembelihan. Ia lebih senang jika engkau mendengarkan dia daripada jika engkau mempersembahkan lemak domba-domba jantan kepadanya. Minggu depan kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Kita akan lihat bagaimana tokoh-tokoh Natal ini hidup mereka di hadapan Tuhan.
bagaimana ketaatan mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun berat, tapi ada favor dalam hidup mereka. Dan biarlah Natal tahun ini dengan tema connected ini, perkenanan Allah itu ada dalam hidup kita. Perkenanan Allah itu melimpah dalam hidup kita. Supaya apa? Itu tidak akan diambil dari kita. Itu yang akan terus memimpin langkah-langkah kita ke depan. Apapun yang terjadi, kalau Allah memperkenankan dirinya untuk menolong kita, Dia akan pasti selalu menolong kita. Oleh Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau rahmat. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kedamaian. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dan kami siap bawa pulang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.